wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid, para kiai, para pengurus masjid dan sahibul wilayah, juga seluruh jamaah yang sama-sama hadir pada pengajian rutin malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala khilafnya, diterima segala kebaikannya. Yang masih hidup semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur. Yang sudah tidak ada semoga dilapangkan di alam barzahnya. Juga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya juga kita doakan sama. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dari sakitnya. Yang sedang mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Yang punya hajat dan cita-cita, semoga hajatnya dikabulkan, cita-citanya tercapai, serta mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kepada para jamaah yang sudah berinfak sedekah, baik untuk kemaslahatan di Bustani Huda atau di pondok pesantren. Mudah-mudahan segala yang sudah dikorbankan diterima sebagai amal soleh. Di dunia Allah gantikan dengan yang melimpah dan berkah. Di akhirat mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga sehat panjang umur menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in. Wa khamisuha an tu'mina bil yaumil akhiri bi an tusaddiqa bi wujudihi wa bi jami'i mastamala alaihi kal hasri wal hisabi wal jazai wal jannati wan nari. Rukun iman yang kelima adalah antu'mina bil yaumil akhir. Engkau iman atas atau iman kepada hari akhir. Bagaimana caranya iman kepada hari akhir? Bi antusaddiqa bi wujudihi, yaitu membenarkan dengan adanya hari akhir. Hari akhirat disebutnya ya. Iman kepada hari akhir itu bi antusaddiqa bi wujudihi, membenarkan atas adanya, bakal adanya. Percaya, membenarkan atas akan datangnya hari akhir. Bahkan bukan hanya hari akhirnya saja. Yang dimaksud membenarkan itu wa bi jami'i mastamala alaihi, dan seluruh yang mencakup dengan hari akhir itu. Segala hal yang tercakup di hari akhir itu. Wa bi jami'i ma, dan seluruhnya perkara istamala yang mencakup alaihi kepada hari
akhir, seperti kal hasri, seperti mahsyar. Mahsyar itu dikumpulkannya manusia, dari manusia yang pertama ada sampai manusia yang paling akhir diciptakan, akan berkumpul bersama-sama di mana? Di mahsyar. Kapan itu mahsyar adanya? Adanya mahsyar itu setelah ba'ats. Ba'ats itu artinya dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Setelah dibangkitkan sama-sama dari kuburnya, akan dikumpulkan di mana? Di mahsyar. Nah, adanya mahsyar itu kita wajib iman, wajib percaya, membenarkan atas adanya mahsyar. Karena mahsyar itu bagian daripada akhirat, atau yang disebut yaumil akhir. Apalagi wal hisabi, hisaban. Setelah di mahsyar itu nanti akan masuk ke hisaban. Artinya hisaban itu perhitungan amal. Apa yang pernah kita lakukan diperhitungkan di situ. Diminta pertanggunggan jawab. Kalau kita pernah mendolimi seseorang, nah di situ orang yang didolimi boleh untuk membalas. Karena yaumul hisab. Misalnya kita menganiaya hewan, di situ tuh tempatnya. Yaumul hisab. Diperhitungkan amal yang sekarang. Wajib kita iman, percaya dan membenarkannya. Wal jazai, dan pembalasan, baik pembalasan kebaikan atau pembalasan kejahatan. Wal jannati, dan sorga, percaya bahwa sorga itu ada. Wan nari, percaya bahwa neraka itu ada. Selain percaya, tusoddiko, membenarkan adanya sorga, membenarkan adanya neraka. Itu yang dimaksud iman. Sumia bizalika, dinamakan dengan yaumil akhir. Mengapa disebutnya yaumil akhir? Nah, disebut yaumil akhir li'annahu la laila ba'dahu wala naharo. Karena setelah yaumil akhir itu la laila ba'dahu, tidak ada malam, wala naharo, dan tidak ada siang. Disebut hari itu kan karena nanti ada malam, besok ada siang lagi. Disebutnya pergantian hari. Karena setelah hari ini tidak ada pergantian hari, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, satu saja, hari akhirat disebutnya. Makanya disebutnya hari akhir, terakhir hari gitu. Kalau sekarang kan belum terakhir, karena besok ada apa lagi? Ada hari lagi. Besoknya ada hari lagi. Nah, ini tidak ada besok lagi. Maka disebutnya apa? Hari akhir. Wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima yaqubuhu lailun. Wala yuqalu, dan tidak disebut apa yaumun hari bila taqyidin, dengan takyid, illa lima yaqubuhu lail, kecuali setelah hari itu mengiringi malam. Disebut hari itu karena ada apa? Malam, dan besoknya ada siang lagi. Nah, ini tidak ada, makanya disebut apa? Hari akhir. Auli annahu akhirul awqatil mahdudati, atau disebut hari akhir karena memang ini adalah akhirul awqatil mahdudah, akhir waktu yang dibatas. Apa? Akhir waktu yang dibatas. Sehari semalam kan jam juga ada batas. Betul. Puncaknya itu jam 24. Jam 24 itu berarti jam 12 malam. Hari juga dibatas, seminggu. Dari hari Minggu balik lagi ke hari Minggu.
Dibatas di dunia ini. Ada fase-fasenya, waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, dan seterusnya. Jam, ada fase-fasenya. Makanya disebutnya mahdudah. Dunia ini waktu yang dibatas, banyak batasan. Nah, hari akhirat itu adalah sudah tidak ada batas lagi. Makanya disebut yaumul akhir, disebut hari akhir. Atau akhiru ayyamid dunya, disebut hari akhirat itu karena memang terakhir hari dunia. Artinya hari itu memang tidak akan ada lagi dunia, karena kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian hari akhir. Falaisa ba'dahu yaumun, falaisa ba'dahu, maka tidak ada setelah hari akhir ini apa yaumun akharu, hari yang lain. Tidak ada lagi hari, sudah aja itu harinya terakhir. Tadi sudah disebutkan, kalau hari ini habis kan besok ada lagi apa? Hari. Nah, hari akhirat itu tidak ada, karena akhiru yaumid dunya atau ayyamid dunya adalah terakhir hari dunia. Aw li ta'akhurihi 'alal ayyamil munqadiyati min ayyamid dunya, atau karena akhirnya dari hari-hari penghabisan dari hari-hari dunia. Wa awaluhu minan nafkhatil saniyati, pertama disebut hari akhirat itu adalah pada tiupan yang kedua, ila ma la yantaha ila ma la yatanaha, sampai tidak ada batasnya, sampai tidak ada ukurannya. Nafkhatus sani itu adalah dihancurkannya apa? Alam dunia, sampai tidak ada batasnya ke sana. Wa huwa, dan ini awalu al-haqqu, itu benar. Wakila ila istiqraril khalqi fi daroinil jannati wan nar. Menurut sebagian pendapat, hari akhir itu adalah sampai menetapnya makhluk di dua tempat. Mana dua tempat itu? Al jannati wan nari, sebagian ke surga, sebagian neraka. Maka itu sudah di situ. Itu akhirnya. Ini menurut sebagian pendapat. Tapi kalau melihat di atas tadi, bahwa surga neraka itu adalah bagian daripada yaumul akhir. Fasadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Fasadruhu, maka mulainya, minad dunya, fasadru, maka mulainya dari dunia atau hari dunia, wa akhiruhu minal akhirati, dan akhirnya dari hari akhirat, wa huwa yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Ini yang disebut hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Yakin kita juga ya, malah sudah sejak dulu, sejak kecil sudah mengenal kita bahasa kiamat. Bahkan di TV juga ada kiamat sudah dekat. Tiap tahun kiamat dekat. Ya dekatlah dibandingkan dulu ya. Adapun kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Kapan itu wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Wa sumiya bidzalika liqiyamil mauta fihi min quburihim. Dinamakan hari kiamat dari kalimat qiyamun, qoma, berdiri, bangkit gitu. Disebut kiamat, sumia bidzalika. Nah, kiamat ini dinamakan dengan kiamat liqiyamil mauta, karena bangkitnya orang-orang yang mati, min kuburihim, dari kubur-kuburnya. Dari yang pertama dikubur sampai yang terakhir dikubur, nanti dibangkitkan hari kiamat, disebutnya yauma ba'ts. Setelah selesai ini dunia porak-poranda, Allah ratakan semua, maka datanglah yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, hari dibangkitkannya seluruh ahli kubur. Nah, disitulah yang
Oh, dalam Nur Dolam apa dalam Syarah Tijan ya dijelaskan orang itu kadang-kadang wajahnya itu berbeda dengan keadaan waktu di alam dunia. Ada yang jadi bagus, ada yang jadi jelek, karena di situ sudah mengukur kepada amalnya masing-masing. Aduh, masya Allah. Mudah-mudahan kita mah bangkit itu bagus aja ya. Masya Allah. Kalau dosa mah tiap orang juga punya. Tapi mudah-mudahan aja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu disebutnya hari kiamat itu karena hari bangkitnya orang-orang yang mati dari kuburnya masing-masing dengan kehendak Allah. Wal qabru minad dunya. Adapun kubur, nah kuburan itu menurut sebagian itu bagian daripada dunia, tapi wakila fasilun baina dunya wal akhirah. Menurut sebagian pendapat, kubur itu, alam kubur adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Fasilun baina dunya wal akhirah. Pemisah antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Bahkan alam kubur itu sendiri disebut juga alam barzakh, ya kan? Alam barzakh. Nah, alam kubur. Mengapa alam barzakh? Kenapa tidak semua alam kubur? Kan ada orang yang tidak dikubur, ya kan? Disebut alam kubur itu karena kebiasaannya orang meninggal itu dikubur. Bagaimana orang yang meninggalnya tenggelam terus tidak ketemu? Berarti tidak ketemu dengan alam apa? Kubur ya ketemu, tapi bukan alam kubur namanya, barzakh. Prosesnya sama. Disebut alam kubur itu karena biasanya orang meninggal di kubur. Alam itu ada yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Wa qila awaluhu min mautil mayyiti. Bahkan kiamat itu menurut sebagian pendapat adalah awaluhu min mautil mayyiti, sejak matinya orang yang mati. Nah, sejak matinya orang yang mati itu sudah disebut apa? Kiamat. Makanya suka ada orang yang komat, qad qomatil kiamah, qad qomatil kiamah. Kiamat itu untuk orang yang mati. Fal qabru minal akhirati. Maka ketika kuburan itu, kematian itu termasuk awal daripada akhirat, maka kuburan itu termasuk awal akhirat. Ini pendapat-pendapat para ulama. Walida yaquluna man mata qamat qiyamatuhu. Oleh karena itu sering dibahasakan atau disebutkan, ada orang-orang mengatakan man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka ia adalah kiamat. Yang dimaksud adalah as-sugro, kiamat kecil. Karena kiamat yang besar nanti ketika alam oleh Allah dihancurkan semuanya. Wasumia kiamatan ala hadal qiyamil mayyiti fihi minal idtija'i ilal qu'udi li su'alil malakaini. Dinamakan kiamat ala hada, alam kubur ini disebut juga kiamat yang tadi kiamat sugro, karena bangunnya mayit dari tidur miringnya ilal qu'udi, menjadi duduk. Jadi ternyata mayit dalam kubur itu yang tadinya kita miringkan, dia akan bangun dan duduk setelah ada di alam kubur. Ini di sini dijelaskan. Minal idtija'i ilal qu'ud. Yang tadinya ia tidur miring, kan dimiringkan ya kalau mayit itu, dia akan duduk. Untuk apa duduk? Li su'alil malakaini, untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Duduk. Summa dumma, atau bisa dibaca summa domal qabri alaihi. Kalau dumma, summa dumma kemudian dikumpulkan apa al qabru, kuburan, alaihi kepada itu orang.
Atau dibaca summa domal qabri, kemudian menjadi ngumpul kuburan itu, alaihi, kepada itu orang. Jadi kuburan itu menjadi ngumpul, menciut. Makanya kalau menggali kubur itu kadang-kadang ada tulang belulang yang jadi ngumpul di tengah-tengah. Kalau ada yang pernah ikut gali kubur ya, kuburan lama digali, mestinya kan tulang-tulang orang tuh panjang, kepala, dada, tangan gitu kan, sampai kaki. Begitu dibuka ada yang tulangnya itu ngumpul di mana? Di tengah. Oh, ternyata ini nih, summa dzummal qabru alaihi, kuburan itu akan diciutkan untuk si mayat itu. Pantas kalau tulang belulang bisa berkumpul di tengah-tengah, dihimpit oleh bumi. Insya Allah. Makanya kita kalau berdoa, semoga dilapangkan alam kubur ini, semoga diterangkan alam kubur. Karena ini fa asbaha yaumal qiyamatil kubro, maka menyerupai kejadian dalam kubur ini dengan kiamat yang besar. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Syekh Zamakhsyari, awaluhu min waqtil hasri ila ma la yatanaha. Pertama akhirat itu menurut Syekh Zamakhsyari adalah awalnya hari mahsyar, hari dikumpulkan orang-orang. Masya Allah. Au ila ayyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-naro, atau sampai kepada ahli surga masuk al jannata ke surga, wa ahlun nari, dan ahli neraka an-naro masuk ke neraka. Menurut Syekh Zamakhsyari, ukuran akhirat itu wa miqdaruhu, ukuran yaumul akhir, hari akhir. Berapa lama sih hari akhir? Gitu ya. Binisbati ilal kufari, kalau dinisbatkan kepada orang-orang kafir yang menentang Allah, membangkang, tidak beriman kepada Allah. Hari akhir itu ibarat khamsuna alfasanatin, ibarat 50.000 tahun untuk orang-orang kafir. Lisiddati ahwalihi, karena sangat pekewuhnya akhirat, saking beratnya menghadapi akhirat, orang-orang kafir akan merasa sangat lama, ibarat waktu 50.000 tahun. Tetapi wa huwa akhaffu min sholatin maktubatin fid dunya, tetapi lebih ringan daripada sholat yang 5 waktu di dunia. Untuk siapa? Binisbati ilal mu'minis sholihi, ketika akhirat dinisbatkan kepada orang-orang mukmin yang soleh. Untuk orang-orang mukmin yang soleh, perjalanan akhirat itu serasa lebih ringan daripada melaksanakan sholat 5 waktu. Kita berat apa enggak melaksanakan sholat? Kalau yang khusyuk mah enggak lah ya, yang sudah khusyuk. Kalau yang masih kalau yang orang mukmin soleh kan datang waktu duhur, alhamdulillah sudah duhur lagi, bergegas ia berwudu berjamaah. Kalau orang yang malesan sholat ya man, adan-adan dia mah ya, karep baik, bodoh amat. Nah, akhirat untuk orang yang membangkang akan terasa berat, ibarat 50.000 tahun perjalanan. Tetapi untuk orang mukmin yang soleh, akhirat itu terasa lebih ringan daripada melaksanakan sholat maktubah, sholat 5 waktu.
Wa yatawassatu ala usatil mu'minina, bahkan serasa pertengahan saja untuk orang mukmin yang berdosa. Ini mah mukmin tapi punya dosa, maka merasakan akhirat itu pertengahan saja. Tidak begitu berat seperti kufar, tidak begitu ringan seperti orang soleh. Wakila yaumul qiyamati fihi khamsuna mautinan. Wakila, dan diceritakan, yaumul qiyamati utawi hari kiamat itu, fihi pada hari kiamat, khamsuna mautinan, ada 50 tempat. Jadi kiamat itu menurut sebagian riwayat ada 50 tempat. Yang tadi itulah baksi, mahsyar, hisab, mizan yang kita tahu kan itu ya. Bahkan menurut sebagian riwayat ada berapa? 50. Kullu mautinin alfusanatin, pada setiap tempat itu 1000 tahun kalau ukuran dunia. Oh, Masya Allah. Bangun dari kubur, kan itu sudah kiamat. Yang dikubur di mana-mana juga bangun. Wong Allah tahu. Yang pertama dibangunkan itu Nabi Muhammad SAW dari manusia ya. Dari manusia itu yang pertama dibangunkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau dari golongan makhluk yang pertama dibangunkan itu malaikat Jibril. Karena semuanya mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat apa tuh? Ar-Rahman. Manusia mati, hewan mati, iblis pun mati, jin mati, termasuk malaikat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap tidak mati itu zat yang hayyul qayyum, yang abadi hidupnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beres kiamat, Jibril dibangunkan. Yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, cari kuburan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburan kita dulu, bukan. Siapa kita? Tapi kan saya kan, walah apaan? Ada artinya ya. Brendel di dunia, gelar brendel, gelar. Gak ada arti, hari itu udah gak dipanggil lagi gelar. Yang pertama dibangunkan Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu di Sarah Tijan dijelaskan. Rasul bersujud, dan ketika bangkit yang ditanyakan itu, kemana umatku? Nah, aina ummati ya Jibril? Kemana umatku? Wahai Jibril. Malaikat Jibril menjawab, hari ini belum ada yang bangkit kecuali engkau Muhammad. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Itu yaumal ba'ts. Ada yang wajahnya menjadi kepala babi. Di Nadoman ada ya, di Madrasah Diniyah dulu. Anak Adam ayah anu rupa bagong. Bahasa kita ada yang seperti babi. Waktu hirup di dunia sok bedegong, karena hidup di dunianya itu sombong. Kayak babi aja sombong. Babi kan sombong, gak bisa nengok babi, gak pernah nengok kiri kanan. Babi mah lempeng aja, sekali belok sama badannya brek gitu. Orang sombong itu diibaratkan dengan babi. Ada juga yang seperti anjing kepalanya, badannya manusia, karena dia punya watak dan akhlak seperti anjing. Ada yang seperti kera, rakus, lagi ngunyah udah ngambil lagi, tangan kiri megang, tangan kanan juga megang, malah kakinya juga megang, rakus.
A'udzubillahi min. Setelah bangun semuanya, digiringlah ke padang mahsyar. Berkumpul di situ seluruh manusia dan jin. Matahari semuanya terbit. Berkumpul di satu tempat. Tak ada yang bisa lari kemana-mana. Yauma la yanfa'u fihi malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna lagi harta, tak guna lagi jabatan, tak guna lagi tahta dan kedudukan, tak guna lagi anak hari itu. Yang akan selamat di hari itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Artinya hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya wafat husnul khotimah. Mahsyar itu namanya, dikumpulkan. Kalau di Syarah Tijan disebutkan orang-orang mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ya Abal Bashar, wahai bapak manusia, tolonglah hamba, karena tidak akan ada kami kalau tidak ada engkau. Gitu kan ya. Kata Nabi Adam, jangan-jangan nolong kalian semua. Hari ini aku pun sedang berpikir tentang diriku, karena aku pernah berbuat salah kepada Allah 1 kali di sorga. 1 kali sampai nangis berbuat salah. Datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada nabi-nabi yang lain, dan terakhir datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu umatnya datang, Rasulullah sujud kepada Allah, mohon keputusanmu ya Allah. Akhirnya Allah berikan keputusan untuk sama-sama kehisaban. Sekarang timbang saja, hisab saja amalnya. Siapa yang baik dia ke sorga, siapa yang buruk ia ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah dihisab, setelah dimizan, nyebrang siratal mustaqim, maka sebagian orang ada yang masuk ke sorga, sebagian ada yang masuk ke neraka. Ayatnya sudah dibaca waktu itu ya. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang masuk ke sorga dan selamat dari neraka, merekalah orang-orang yang bahagia. Sebaliknya berarti merekalah orang-orang yang selamat. Nah, rukun iman yang kelima ini adalah iman kepada hari akhir, termasuk segala sesuatu yang terkandung di hari akhir itu. Nas'alullahu ta'ala ayyukhaffafahu alaina bimannihi wa fadlihi. Kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah meringankan kepada kita bimannihi dengan nugraha Allah, wa fadlihi dengan fadl Allah. Hakahu Suhaimiyu wal Fasniyu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilnal jannata ma'al abror
wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulai